Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yesi Novia Fitriani dari kelas 11 II1 di MAN 1 Bandar Lampung. Di video ini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak tentang ajaran tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Guru di mata pelajaran ini yaitu Abi Arfani Labi. Ada dua yang akan saya bahas, yaitu tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ajaran tasawufnya. Pengertian tasawuf yaitu kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud untuk melakukan pendekatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair, yaitu induk kebaikan, Ahmad Al-Jabbar, khodam Tuhan Yang Maha Perkasa, Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 488 Hijriah, beliau pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hanbali, Abu Khattab Mahfuz Al-Halwazani Al-Hanbali, belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balaqolani, belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Muhrimi, belajar bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi, Shahib Hamad Ad-Dabas, dan dari yang terakhir ini ia juga mengambil tarekat. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah, syariah, tarekat, lughah, dan sastra. Ia menjadi tokoh utama dalam mazhab Hanbali, sehingga menjadi rujukan dalam mazhab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk penulis yang produktif. Kitab karangannya yaitu Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin, Wasabil Al-Arifin, Adab Suluk wa Tawasul ila Manazul Muluk, Al-Hizib, Al-Kabir, Futuh Al-Ghaib, dan lain-lain. Muridnya juga sangat banyak, diantaranya yaitu Abu Ali Hasan bin Muslim bin Abi Al-Jud Al-Farisi Al-Iraqi, mengambil ilmu fikih dan Al-Quran. Al-Qudwah Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Ma'ali bin Qayyid Al-Awani, Qadi Ad-Dayar Al-Misriyah Al-Imam Az-Zahid Abu Al-Qasim Abdul Malik, dan masih banyak lagi. Selama 40 tahun, ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyisakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, petunjuk kepada murid-muridnya. Yang kedua, ada inti ajaran tasawuf. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya, yaitu rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karomah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan.
Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggaman Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghiasimu dan membawamu kepadanya. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fattah bahwa pada suatu saat Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya berkilau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan menyuruh kepada suara tadi dengan ucapan, "Nyalah dariku, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu, cahaya tadi berubah menjadi gelap, menyerupai asap, lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku, sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan, "Anugerah dan keselamatan hanyalah karena Tuhanku." Syekh Abdul Qadir ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Beliau pun menjawab, "Dari ucapannya, yaitu telah aku halalkan bagimu segala sesuatu yang diharamkan, karena Allah tidak akan memerintahkan berbuat jahat." Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara yang dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Beliau mengamalkan ajaran Islam dari dua aspek tersebut. Mengamalkan ajaran Islam tidak hanya dari sisi fikih saja, sebab fikih baru mengandung aspek pengamalan formal ajaran Islam yang seringkali tidak menyentuh atas dasar ajaran Islam yang sangat mendalam. Sehingga dibutuhkan pengamalan agama secara mendalam atau substansif, yaitu dengan pengamalan tasawuf. Beliau juga tidak hanya mementingkan ibadah fardu saja, tetapi amalan sunnah juga menjadi perhatian penting dalam pengamalan hidupnya. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin, misalnya tentang taharah yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Dan yang kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif, atau mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Tasfiyah yaitu membersihkan umat dari manhaj dan akidah yang rusak dan menyimpang, sedangkan suluk yaitu kitab-kitab yang menceritakan masalah tasawuf. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, dan mengonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin, misalnya mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengarkan pergunjingan dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau tobat yang sungguh-sungguh, istighfar atau memohon ampun kepada Allah atau kepada orang yang zalim, dan berdoa agar Allah melindunginya dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Itu saja yang bisa saya jelaskan.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungin saya di Instagram di @yesnovia dan di Twitter di @prettysharks. Oke, thank you guys. See you.